warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna Allah usikum wa yattaqullah wa qad fadal taqwa. Pertama sekali puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah cukup banyak memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita bersama. Nikmat Islam telah diberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Yang kami hormati Ketua BKM Imam Subuh tadi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di kampung ini, kemudian yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ustaz Amir, Ustaz Dr. Haji Amir Hamzah MSI selaku pembina Jumat Berkah. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Bapak Abdul Salam, dan ini pahalanya luar biasa karena sholat subuh berjamaah ini disaksikan oleh para malaikat. Ini para malaikat duduk di sini dengar ceramah kita akan melihat, disaksikan. Luar biasa sholat subuh ini. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man shallal isya'a fi jama'ati, barang siapa yang sholat isya berjamaah ibadah seperdua malam. Wa man shallal subha fi jama'ati, barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan dia sudah beribadah sepanjang malam. Bayangkan selama hidup kita selalu sholat subuh berjamaah, maka nilai di sisi Allah seakan sepanjang malam selama hidup kita dalam keadaan beribadah terus. Luar biasa. Kemudian apabila kita salat fajar itu sesudah adzan subuh kita salat 2 rakaat. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Begitu hebat pahalanya. Dan juga sedikit orang yang bisa salat subuh berjamaah karena dipegawai dengan tidur. Apalagi anak-anak muda kita sekarang ini jam 2 malam masih dorong kopi, pulang tidur, bangun nanti jam 8. Salat subuh jelas tidak ada. Maka oleh karena itu salat subuh itu sangat penting. Kita mendapat musibah tsunami yang luar biasa. 350.000 orang meninggal dalam 1 hari. Luar biasa tsunami itu. Kebetulan saya tinggal di Brawe, airnya tidak naik ke rumah kami di Brawe. Cuman di Jamur Topeng naik air sampai Luku. Simpang 5 ada air. Yang paling naik besar air adalah di Jalan Perdagangan Masjid Raya. Tapi Masjid Raya tidak naik air ke Masjid Raya. Luar biasa. Masjid Baitur Rahim yang di Ulele itu langsung laut tapi tidak kena. Allah menjaga, memuliakan masjid sehingga masjid di Longa juga tidak kena. Luar biasa. Namun demikian cukup banyak orang yang korban pada tsunami itu. Ada famili saya di Penayung ya, kebetulan karena hari Minggu ingin belanja dengan istri dan 2 orang anaknya. Begitu naik air hitam, tingginya kira-kira 7 meter ke atas.
sehingga dia pegang anaknya kiri kanan, dia hantam oleh air tsunami itu, lepas, dua-duanya lepas, istrinya lepas, meninggal di depan matanya, nggak tahu lagi kemana. Ya, sekarang dia masih hidup, tapi istrinya, anaknya sudah tidak ada. Begitu sedih, begitu dahsyat tsunami itu. Bayangkan kapal yang ratusan ton itu bisa dibawa dari Ulele ke Apong ya, apa namanya? Tapi kemarin di Penayau itu toko lantai 3 dia lewat terus bot-bot semua sampai di kampung Lamping itu ada bot di atas rumah orang. Sampai sekarang sudah dibeli oleh pemerintah sebagai untuk menjadikan kenang-kenangan. Tapi begitu sedih kita. Semua hotel hancur, hotel Kuala Pipa tenggelam, sampai sekarang nggak ada lagi. Kemudian hotel Medan di depannya perahu semua. Datanglah orang asing dari luar negeri, dia ingin meliput berita itu. Semua hotel nggak ada, semua hotel nggak ada. Yang ada cuma rumah saya. Saya di Brawi itu, teman-teman lain sudah pada pulang. Ada yang ke Pulau Bintang, ada yang karena itu tetangga saya orang Pulau Bintang, orang semuanya sudah lari. Tinggallah saya, karena istri saya itu kan orang semua sudah lari aja. Saya bilang kemanapun kalau nyawa tetap diambil oleh Allah, tidak perlu kita tetap sini. Saya tetap di rumah, datang orang barat itu minta sewa rumah saya. Saya bilang di rumah saya gimana, saya yang lihat saja lantai 2 boleh. Berapa harga? Dia yang tentukan harga. Satu malam 2 juta. Dia sewa selama sebulan. Jadi ternyata bencana membawa berkah juga. Jadi kemudian saya kebetulan rental mobil. Ada mobil saya waktu itu 7 unit. Kemudian ada sepeda motor 20 unit. Semuanya disewa. Tiap hari disewa. Tapi berkah juga begitu. Tapi bagi orang lain musibah besar. Jadi oleh karena itu saya juga donasi. Saya bantu orang-orang yang musibah itu. Luar biasa. Kalau kita kenal tsunami, sedih sekali kita. Anak yang lahir pada hari tsunami itu sekarang 21 tahun. Sudah semester 4 kalau dia kuliah. Namun demikian sejarah itu tetap terkenal. Dan tsunami itu menurut para ahli tidak akan balik lagi kecuali 200 tahun kemudian. Karena itu patah lempengan bumi, bumi begini patah. Maka airnya tersembar ke atas. Kemudian untuk sembuh itu lempengan bumi yang sudah patah itu 200 tahun lagi. Makanya kita di Semeru dulu pernah tsunami 200 tahun yang lalu. Cuma orang-orang tua kita yang tahu, tetapi tidak dikasih tahu kita. Sehingga kita tidak tahu gejala-gejala tsunami. Di Ulele